Jadi gue berharap siapapun yang nanti terpilih gak akan pernah meninggalkan kita generasi muda yang udah milih mereka. Orang-orang nanya nih, teman-teman sekitar yang nggak melek politik kayak, emang apa sih keuntungannya lo terjun ke dunia gitu-gitu, dunia politik atau gimana sih? Kita sama teman-teman aja suka berdebat dan beda pandangan. Gue harus berpikir juga, Indonesia ini mau dibawa kemana walaupun gue bukan siapa-siapa. Tolonglah utamakan kepentingan negara dulu, karena ini menyangkut kemaslahatan orang banyak. Halo guys, balik lagi sama kita dari Generasi Pemenang. Ya guys, sebelumnya perkenalin ya, kita dari Generasi Pemenang. Gue Riri. Gue Widi. Kita biasa ini manggil kalau ngobrol nih Cangcong. Soalnya kita ya rada cong. Rada cong, bukan guys, tenang. Bercanda. Oke, siang hari ini nih kita kedatangan dua tamu yang spesial banget, masih muda dan sangat menginspirasi. Yuk kita perkenalkan. Pertama nih, langsung mulai dari Dinda. Dari Dinda. Dinda. Halo semua, perkenalin nama aku Rika Dana Miki, biasa dipanggil Miki. Aktiviti aku tuh bekerja di perusahaan swasta sebagai konsultan keuangan dan berorganisasi. Wah, gitu keren sih. banget pokoknya nih. Sekarang lanjut lagi. wanita karir ya berarti Wanita ya. karir, wanita Akobul. karir. Amin. Akobul, betul banget. Satu lagi nih, ada lagi nih. Nah ini, lagi Kanda. Ya, kita panggilnya Kanda. Silakan Kanda, perkenalkan diri. Halo guys, nama gue Aldi. Aduh, ini gue agak grogi sebenarnya karena ini pengalaman gue ada di depan kamera. Sama jadi, berarti ya. Sama ya, Cong. Apa namanya? Kalau misalnya agak grogi dikit ya sorry. Nama gue Aldi. Gue sama kayak Miki, gue bekerja juga di satu perusahaan yang bisnisnya itu bergerak di kelautan, perikanan dan juga pertambangan. Terus ya hari-hari ya kerja, terus berorganisasi, terus ya olahraga. Terus sekarang karena lagi tahun politik, kebetulan sekarang lagi mendapat kesempatan untuk terlibat langsung di kontestasi Pilpres 2024 ini gitu. Berarti kalau Kanda Aldi nih sibuk banget ya kayaknya ya? Pasti dong, pengusaha aktif juga di organisasi. Ya, olahraga juga ya bro ya? Lumayan. Oke. Nih, Langsung aja. ya. Kita Langsung tanya-tanya ya. Ini buat Kanda dan Dinda ya. Oh my god, Yeah. takut banget loh Represent ini. anak muda. Kayak kenapa sih anak muda nih? Kenapa kalian tuh udah sibuk ngejar karir Ya udah dan sibuk. lain-lain. Terus masih mau ikut nih Pilpres. Turun-turunan 2024 buat gitu. Mau siapa dulu? Mau Dinda dulu atau Kak Kanda terserah dulu jawab nih? yang paling Bebas, oke, bebas. siap. Kalau Ladies aku, first. aku Nah, dulu ladies ya first. berarti ya. Kalau dari aku berpartisipasi di dunia politik ini kurang lebih dari tahun 2018 dari zamannya Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin menyalonkan diri terjun langsung sebagai tim kampanye mudanya. Alhamdulillah dapat kesempatan juga ya melanjutkan dari tahun 2018 sampai sekarang aja sih, kayak seneng aja sih di dunia politik ini, banyak belajar juga. Oh ternyata untuk bergabung di dunia politik tuh seperti ini ya, dinamikanya segala macem ya, karena kan aku dulu kuliahnya itu studinya di bisnis bukannya di politik, jadi suka banget lah, maksudnya banyak ketemu orang-orang baru, belajar hal segala macem, turun langsung ke masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat didengar semua. Oh ya, sebagai anak muda harus seperti apa nih gitu. Itu sih kalau dari aku kurang lebihnya. Berarti Kak Miki ini udah senior lah di bidang Enggak juga, dukung-dukung. masih banyak Karena udah senior-senior yang dimulai dari lain. 2015. Enggak. Dinda Miki senior. Enggak. Ini Suhu, apa suhu? takut banget deh sepuh. Enggak. Pokoknya masih belajar juga sih sampai sekarang. Karena aku basicnya memang suka banget ngobrol langsung sama masyarakat di luar sana. Kayak gitu sih. Oke. Keren ya, Cong? Banget keren. Sekarang lanjut ke Kanda Aldi. Kenapa nih mau turun? Repot-repot mau turun nih. Kalau gue sih sebenarnya begini, gue ngeliat kan 2024 ini kan di samping kita akan punya pemilih baru, mayoritas pemilih itu kan pemilih muda. Bener banget. Kayak kita lah gitu. Jadi sekitar 58% dari 204.800.000 pemilih yang gue lihat di data itu pemilih muda gitu, baik milenial maupun Gen Z. Sehingga gue secara personal, mungkin Miki 2018 udah terjun langsung. Kalau gue mungkin 2018 ya masih tipis-tipis lah gitu. Dan gue melihat kayaknya tahun ini itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk gue secara personal bisa mengescalate diri gue
menjadi orang yang lebih baik dengan cara terjun langsung di kontestasi ini. Dan kemudian ketika gue mendapatkan tempat atau wadah yang bisa menerima gue dengan baik, di sini gue bisa jadi meningkatkan diri gue lah. Jadi gue melihat di Pilpres ini gue bisa terjun langsung untuk kita bisa berkontribusi maupun juga untuk peningkatan diri gue sebagai seorang generasi muda sih gitu. Gini ya Cong, padahal mereka udah sibuk banget ya Cong. Bener, tapi masih mau repot-repot buat turun. Bener. Nah, gimana ya Cong caranya mereka nih bagi waktu gitu Cong? Nah, itu gimana tuh? Ya, Bagi waktu. Bagi waktu. Siapa Udah dulu? kerja. Dinda dulu atau Kakanda Ladies dulu? first lagi, Ladies ladies first lagi. Oke, kalau aku itu alhamdulillahnya di perusahaan yang aku bekerja sekarang nih waktunya fleksibel banget. Jadi memang aku bisa manage, yang penting intinya tuh manajemen waktu aja sih. Kalau aku kayak misalnya, oh iya kalau udah selesai kerja mungkin hari ini nggak terlalu busy banget, masih bisa langsung ke rumah organisasi. Karena memang aku berorganisasi memang balik lagi dari tahun 2018, organisasi politik. Jadi memang udah biasa berkegiatan organisasi. Kalau misalnya di sela-sela kerja nggak ada kegiatan organisasi, rada-rada kayak Kosong ya? kosong gitu ya? juga kayak gitu. Kayak gimana gitu. Jadi memang kalau udah selesai misalnya dari pagi aku masuk jam 8 sampai misalnya jam 1 atau sampai jam 2 udah selesai, udah nggak ada kerjaan, aku langsung ke rumah organisasi. Weekend kayak seperti itu juga. Kalau ada kegiatan aku langsung ke rumah organisasi juga. Mau ada kegiatan ataupun tidak ada kegiatan pasti aku absen ke rumah organisasi. Itu sih kalau aku pribadi. Keren, Cong. Nah, coba Iya. sekarang gimana? Kalau gue secara personal sebelum gue memutuskan untuk terjun langsung, gue memang secara personal minta izin sama ayah gue, karena kebetulan gue bekerja, salah satu bos gue itu adalah ya ayah gue sendiri gitu. Jadi memang gue ada sedikit pembicaraan yang cukup alot lah sama bokap terkait keinginan gue untuk ikut langsung di kontestasi ini. Jadi alhamdulillahnya adalah ketika ayah gue mengizinkan gue untuk kalau memang gue ingin ikut terjun langsung, dia memberikan gue kelonggaran lah gitu. Karena gue adalah tipikal orang yang kalau gue melakukan sesuatu gue tidak ingin setengah-setengah gitu. Dan gue tahu mungkin selama berkegiatan di sini ya akan ada banyak waktu yang terbuang gitu. Baik dari kita pekerjaan, mungkin kita juga jadi nggak bisa main. Kita bahasanya mungkin kita habis waktu lah di kegiatan ini. Tapi gue selalu yakin bahwa apa yang gue lakukan ini nantinya akan membawa dampak yang positif baik untuk gue maupun orang-orang di sekeliling gue sih. Jadi ketika ketika ditanya tentang pekerjaan, kalau boleh jujur mungkin bisa bilang ya gue mungkin setengah cuti lah gitu. Tapi gue tetap masih bertanggung jawab sama pekerjaan gue gitu. Tapi berarti orang tua support ya? Alhamdulillahnya karena mungkin orang tua gue juga ada ikut langsung ya, jadi dia 100% support sih. Jadi gue bener-bener nggak dilarang-larang lah, bener-bener 100% disupport. Jadi gue juga menjalaninya dengan hati yang senang sih, gitu. Keren Cong, emang Keren. nih. Dua narsum kita nih. Dari support, Hostnya juga keren. waktunya oke. Iya, hostnya juga Hostnya juga keren. keren kan? Bener ya. Bisa aja Cong. Iya, orang Tanpa masih- gocap ya Cong. Oh, tambah gocek, alhamdulillah. Alhamdulillah, Buat bayar buat parkir. Ups, nyebut merek gitu. Nah, pertanyaan kedua nih. 3 kali. Ketiga. Oh, yang Wah, ketiga. wah ngantuk ya. Jangan ngantuk Cong. Oh, Nah, jangan. pertanyaan ketiga nih sekarang. Kenapa kalian tuh milih paslon nomor 3? Nah, kenapa Ganjar Mahfud? Padahal ada 3 nih. Ada. 1, 2, 3. Kenapa kalian milih yang 3? Betul. Kenapa? Sekali-sekali Kakanda dulu kali Iya, ya, baru Kakanda Dinda lah. ya. Kakanda Kakanda dulu lah. gimana Kakanda? Menurut Kakanda? Oke, jadi gue jawab dulu ya. Ya. Kenapa Pak Ganjar, Prof Mahfud? Kalau gue ngelihatnya secara simpel ya, gue ngeliat Pak Ganjar ini kan seorang kader partai yang memulai semuanya dari bawah. Oke. Jadi gue merasa ketika gue baca-baca sedikit banyaknya tentang Pak Ganjar, ini adalah kader partai yang kental gitu loh. Dari dia masih jadi anggota biasa mungkin kan, terus dia sempat jadi anggota DPR, terus gubernur, sampai dia dijadikan presiden oleh partai yang membesarkan Pak Ganjar gitu. Jadi dan gue melihat Pak Ganjar ini mau merangkul kita generasi muda gitu.
Jadi waktu gue ngelihat Pak Ganjar di TV statement dia akan melamar generasi muda, gue merasa kayak wah ini mungkin presiden yang gue pikir akan bisa gue support, akan gue pilih gitu. Kenapa Prof Mahfud? Kalau Prof Mahfud sudah jelas dia orang hukum. Kebetulan gue sarjana hukum. Gue melihat kinerjanya Pak Mahfud ini dari dulu sampai sekarang itu emang sangat baik. Dan gue bisa bilang kalau Prof Mahfud itu adalah seorang negarawan sejati. Jadi ketika gue melihat Pak Ganjar sama Prof Mahfud bersama-sama menjadi capres dan cawapres, tanpa mengurangi rasa hormat gue ke dua paslon yang lain, ya gue pikir alasan yang cukup baik untuk gue bisa berkontribusi mendukung Pak Ganjar sama Prof Mahfud sih gitu. Oke, berarti paket komplit ya? Komplit. Iya sih harusnya paket komplit, memang paket komplit yang gue lihat itu sih nomor 3. Udah teruji sama pengalaman mereka berdua sih. Iya benar, Cong. Bener banget. Emang tak bisa terbantahkan ya, Iya Cong, berarti? betul. Nah buat Kak Miki kenapa nih Ganjar Mahfud? Kalau aku mungkin nambahin dari Kakanda Aldi kali ya. Oh, iya. Kita pilih yang jelas-jelas aja lah gitu loh. Yang visi misinya jelas, memang yang mendukung anak muda juga. Jangan asal cuma jual goyang-goyangan atau cuma slogan-slogan doang gitu loh. Karena juga sekarang banyak anak-anak muda yang cerdas juga gak sih? Maksudnya nggak cuma asal-asal pilih-pilih aja, pasti juga lihat track recordnya juga beliau-beliau ini seperti apa sebelumnya. Yang ngomongin Prof Mahfud ya siapa sih yang nggak kenal dia, track recordnya seperti apa. Pak Ganjar juga track recordnya seperti apa, tidak punya beban di masa lalu juga. Maksudnya bersih juga, ya udah gitu loh. Kenapa kita tidak memilih dia, kenapa saya tidak memilih dia gitu. Apalagi saya dapat pembelajaran dari tahun 2018. Oh iya ternyata seperti ini ya gitu. Jadi ya anak muda yang cerdas pasti pilihannya nomor 3. Oke. Pemuda cerdas pilihan nomor 3 kan? Iya benar. Jangan yang lain. Nomor 1 apa, Cong? Masuk TPS ya, Cong. Nomor 2 Buka kotak suara. Iya. Nomor 3 coblos yang nomor 3 guys. Gitu. Berarti nomor 1 dibuka, 2 nomor dilihat 2 dilihat, nomor 3 dicoblos. Betul. Gitu. Baru deh pakai tinta ya. Oh oke, benar-benar. Tintanya warna pink. Warna pink. Pas Valentine ya. Oh hari kasih sayang ya, bener ya. Bener. Gini Kanda dan Dinda, sebagai anak muda nih, gimana sih peranannya anak muda dalam Pilpres ini gitu? Mau tahu dong jawaban kalian tuh pentingnya peran anak muda. Menurut kalian anak muda sekarang tuh oke. aktif apa masih kelihatan pasif atau bodo amat malah? Tentang Pilpres 2024. Di mata kalian anak-anak muda di Pilpres 2024 ini? Kalau dari aku paling ya, kalau dari aku benar tadi kata Kak Handaldi, anak muda kurang lebih pemilihnya tuh 52 sampai 58 kurang lebihnya ya, seperti itu ya. Maaf kalau salah. Ya itu kan besar banget gitu lah, untuk 50%-an lebih itu besar banget. Ya maksudnya kita sebagai anak muda yang penerus bangsa ini masa nggak mau berkontribusi apa-apa sih gitu loh. Maksudnya oke, kalian nggak mau turun langsung ke jalan, seenggaknya jangan sampai golput deh gitu. Benar. Aku sih selalu, kalau aku cara aku ngasih tahu ke temen-temen gini, kayak ya lu better ngasih suara lu daripada lu nggak memilih siapapun. Karena satu suara itu paling penting banget untuk Sangat Indonesia. berpengaruh ya. Sangat berpengaruh banget, penting banget untuk Indonesia, untuk kedepannya seperti apa. Dan lu juga pilih orangnya juga, lihat lagi, balik lagi tadi jawaban saya ya, lihat yang jelas orangnya seperti apa, ada track recordnya seperti apa dulunya. Itu sih yang paling penting tuh itu. Kalau aku ya aku pengennya anak-anak muda sekarang tuh melek juga sih. Alhamdulillah juga ya, dari 2018 sampai tahun sekarang anak mudanya lebih berperan aktif banget. Kalau dulu saya dari 2018 mungkin ada segelintir orang aja anak-anak muda yang ikut, tapi kalau sekarang aku seneng banget nih ya, dari paslon 1, 2 dan 3 anak mudanya tuh banyak. Semuanya happy berperan ya? Semuanya berperan, dan saya tuh happy banget karena ternyata bukan gue lagi ya orangnya ya, ternyata ada temen-temen yang lagi yang baru join sih. Aku seneng banget, bener-bener seneng banget sih, happy. Itu sih menurut aku anak zaman muda sekarang udah mulai sedikit banyak melek politik sih, jadi nggak apatis kayak dulu. Itu kalau dari aku. Kalau kalau Kanda, gimana Kanda? Ya, gue mungkin setuju sama Miki ya, cuman kalau gue lihat memang Pilpres tahun ini gue bisa bilang agak lain dari yang lain. Kenapa? Gue lihat banyak juru bicara muda. Betul banget. Ya, let's say mungkin kalau di juru bicaranya nomor 1 ada temen gue juga,
nomor 2 ada temen gue juga, nomor 3 kemudian ada temen juga yang kemudian di lingkaran kita juga. Jadi gue melihat bahwa peran anak muda ini udah sangat baik lah ya di selama kontestasi pilpres ini gitu. Ada yang jadi juru bicara, mungkin ada yang jadi juru kampanye, ada yang jadi juru gagasan. Jadi gue merasa bahwa balikin tadi gue bilang, pilpres ini bisa meningkatkan kita sebagai generasi muda untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik gitu, dengan mengikuti dinamika yang terjadi gitu. Dan gue selalu bilang ke teman-teman gue untuk tetap bisa berpikir secara rasional sih. Betul, untuk itu penting memilih banget pasangan, ya. karena memang ya kadang-kadang kan kita sama teman-teman aja suka berdebat dan beda pandangan gitu. Tapi karena gue juga bukan orang yang suka berdebat, jadi ya gue sangat menghindari perdebatan gitu. Dan gue selalu berpikir positif bahwa setiap anak muda bisa berperan di sini, dan gue lihat sekarang itu sudah sangat terlihat gitu. Dari di TV gue yakin semua orang bisa melihat gitu, dengan keterlibatan anak-anak muda yang tadi langsung menyampaikan gagasan dan pendapatnya terkait presiden dan wakil presiden yang mereka pilih gitu. Jadi gue pikir ya memang sudah waktunya juga gitu anak muda yang mengambil peran gitu. Jadi ya gitu, sangat baik lah pokoknya menurut gue. Oh, keren banget pokoknya jawaban teman kita berdua. Ya sebelumnya ini ya Cong, kayak mereka ini kan anak muda yang sibuk, terus masih mengurusin politik juga. Kalau untuk sampai saat ini, dari awal kalian gabung ikut partisipasi di Pilpres 2024 sampai sekarang ini, kira-kira ada nggak sih ya Cong dampaknya buat kehidupan dampak buat sehari-hari kalian gitu? pribadi atau enggak kalian dapat kehidupan sehari-hari hal-hal ya? baru gitu. Dulu. Siapa? Bebas, Kakanda apa Dinda dulu? Ya udah Dinda dulu. Iya. Kalau aku ya dampaknya berasa banget dari awal pertama kali terjun, balik lagi ke 2018. Jadi melek politik, nggak apatis. Pertama aku jadi nggak apatis untuk diri sendiri ya. Aku dari tahun 2018 nggak apatis. Oh ternyata gue juga harus mikirin negara ini ya, walaupun gue bukan siapa-siapa. Walaupun gue bukan anak presiden atau anak menteri gitu. Gue harus mikirin juga nih ke depannya seperti apa. Karena kan gue bakal nanti nikah, punya anak, punya cucu, apalah cicit segala macem gitu. Gue harus berpikir juga Indonesia ini mau dibawa kemana, walaupun gue bukan siapa-siapa. Tapi seenggaknya gue nggak apatis akan negara ini. Itu satu itu. Kedua, iya benar, pandangan politiknya seperti apa, pemikirannya juga kita nggak yang udahlah ngapain sih, ya benar balik lagi apatis itu ya. Terus kedua ini menurut aku juga jadi kayak orang-orang nanya nih, teman-teman sekitar yang nggak melek politik kayak, emang apa sih keuntungannya lo terjun ke dunia gitu-gitu, dunia politik atau gimana sih? Jadi anak-anak juga teman-teman terinfluence juga. Ada yang aku kasih tahu kayak, iya lo kalau seenggaknya lo harus nggak apatis lah, harus tahu lah di negara kita tuh seperti apa. Aku menginfluence diriku sendiri mungkin sama orang-orang sekitar ya, yang kayak kenal aku yang berorganisasi gitu. Terus apalagi ya, banyak juga sih teman-teman yang tahun 2018 satu gerbong, sekarang pada misa gerbong juga, karena memang ya nggak apa-apa, itu semua pilihan kan. Daripada dia nggak memilih sama sekali, better ya dia pecah gerbong aja, nggak apa-apa. Kalau aku pokoknya baik, kan? Hubungannya tetap baik. Hubungan alhamdulillah tetap baik. Oh ya buat kalian nih semua, ini kan tahun politik ya. Sebentar lagi kita pemilu, jangan berantem cuma gara-gara beda pilihan. Beda pilihan itu biasa guys. Jangan sampai keluar grup ya. Iya pokoknya iya. Kebanyakan pada keluar grup. Benar. Gara-gara kita cekcok nih Cong di grup, terus benar. udah deh keluar aja gitu. Benar. Kita kan berbeda-beda tetapi tetap nomor 3 kan. Iya, nomor 3 paling. Persatuan Indonesia nomor 3. Iya, persatuan. Iya, pokoknya berbeda-beda. Ya nggak apa-apa, Bhinneka Tunggal Ika aja berbeda-beda tetapi tetap nomor 3 guys. Nomor 3. Iya, kalau aku sih itu mungkin menginfluence diri sendiri, menginfluence teman-teman sekitar yang kenal, terus juga tadi tidak apatis dan melek banyak pengalaman, ilmu yang aku dapet di sini, turun ke masyarakat itu bener-bener ngelihat kayak oh ternyata di ujung-ujung pelosok negara kita tuh bener-bener ada yang tertinggal lah, apalah segala macem, tau lah. Jadi nggak ini, itu aja kalau dari aku. Kalau Kanda nih, gimana Kanda? Gimana Kanda? Apa yang didapat nih, Di? Kalau gue sih berasa sih perubahannya ya, karena dulu kan mungkin
gue itu kalau soal politik itu kan hanya konsumsi diri sendiri gitu loh. Gue tidak pernah mau cari tahu ke orang lain atau tidak pernah mau ikut langsung gitu. Jadi lebih kayak apa ya? Lebih kayak ya udah kalau gue baca berita politik tentang apa ya hanya untuk konsumsi pribadi gitu. Tapi kalau yang sekarang ini kan memang karena gue memiliki kemauan untuk ikut langsung gitu kan, ya gue merasa lebih beda aja gitu. Dari hal yang paling yang paling berasa untuk gue adalah mungkin kayak bisa hadir di podcast kayak gini adalah hal baru. Kemudian kedua, gue orangnya nggak pernah biasanya jadi pembicara gitu. Gue lebih suka di balik layar. Okay. Jadi mungkin gue bikin gagasan atau apa nanti temen yang maju. Tapi selama 2 bulan ini gue udah memberanikan diri gue untuk jadi narsum, jadi pembicara. Which is itu adalah hal yang sangat baru dan gue tidak merasa bahwa gue agak kaget juga gue bisa begitu. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Gue dulu nggak pernah jadi pembicara gitu, nggak pernah jadi narasumber karena gue merasa lebih banyak orang yang bisa bicara daripada gue gitu loh. Gitu, apalagi gue kadang-kadang ngomong aja masih suka grogi gitu. Terus yang mungkin yang terakhir itu public exposure kali ya. Mungkin orang nggak tahu gue gitu. Gue juga sebenarnya kan ya udah gitu. Gue hanya anak yang seneng kerja gitu kan, orang lapangan, lebih banyak di daerah. Terus sekarang mungkin ya sejak gue bergabung di sini jadi sering muncul ya. Gue sering muncul. Pergi ada yang notice jadi ya ada banyak hal-hal yang jadi famous ceritanya yang follower nambah pasti yang nggak kerasa tapi sebenarnya itu terasa gitu loh. Tapi gue sangat bersyukur gitu gue bisa ketemu teman-teman baru, apalagi gue bisa ketemu dengan senior-senior yang hebat-hebat gitu kan di tim pemenangan gitu kan. Maksudnya di situ kan isinya orang-orang hebat semua kan, jadi gue merasa kayak terlepas dari apapun nanti hasilnya, gue merasa gue sangat menikmati proses ini gitu, baik untuk diri gue maupun mungkin ya untuk orang-orang sekitar gue gitu. Karena kan kalau kita namanya lagi berikhtiar kan ya kita boleh optimis gitu, tapi gue selalu menekankan bahwa daripada kita mentingin hasil akhirnya, gue selalu pengen ngejalanin hari-harinya dulu gitu. Dan gue merasa setiap detik, setiap menit yang gue jalanin di kontestasi ini berdampak positif buat diri gue sebagai seorang laki-laki gitu. Mungkin kalau aku tambahin dikit lagi kali ya. Boleh. Dari dunia maksudnya politik ini aku jadi belajar multitasking dan semuanya harus serba bisa. Aku pernah turun ke lapangan jadi instruktur senam, jadi MC, terus jadi macem-macem deh. Jadi banyak profesinya ya, Cong ya? Macem-macem bener-bener Mas Aldi. Aku juga pernah tiba-tiba jadi instruktur senam. Jadi memang harus jadi serba bisa. Memang harus jadi serba bisa, dan itu gue baru ngerasain itu satu bulan 2 bulan. Otodidak. Aku tuh otodidak, tiba-tiba langsung kayak wah dulu waktu itu depan orang-orang penting jadi instruktur senam, apapun itu pokoknya serba bisa ya selagi halnya positif. Bahkan mungkin gue yang bilang gue nggak suka berdebat, gue mau tidak mau harus berdebat gitu. Karena gue paling tidak suka berdebat dan gue selalu ingin menghindari perdebatan gitu. Tapi for some reason ketika gue dihadapkan dengan situasi seperti itu ya gue harus berani, dan ya mungkin gue bisa bilang modalnya cuma nyali gitu. Karena kadang-kadang kan ya tiba-tiba muncul di otak ya udah utarakan lah gitu. Jadi menurut gue selain itu ya nyali gue juga bertambah sih. Iya benar setuju. Jadi ini Cong nambah pengalaman baru Cong. Iyalah, mau nggak mau mereka harus. Ya karena di sini emang tidak ada kata tidak mau, harus mau. Tuntutan ya. Ibaratnya nih ya, lagi udah di pinggir jurang, tinggal dijorokin aja, semuanya dijorokin. Bukan tuntutan sih, kalau gue lebih bilang itu tanggung jawab. Tanggung jawab benar. Memutuskan untuk berada di suatu tempat kan lo harus tanggung jawab dengan apa yang lo pilih. Kalau aku harus keren banget nih, bisa jadi quotes ini. Kata-kata benar. Harus ini sih semaksimal mungkin yang udah bisa langsung aja terjun. Ya udah. Oke deh. Jadi ini terakhir nih. Pertanyaan terakhir ya Cong ya. Pesan dan harapan singkat aja. Wow. Padat singkat sih. Gimana Kakanda duluan, silakan. Siapapun yang terpilih, presiden terpilih, gue selalu berharap kalau presiden dan wakil presiden terpilih ini akan selalu mementingkan kepentingan negara dan kemaslahatan orang banyak. Karena kan ini menyangkut berapa ratus juta warga negara Indonesia kan. Nah terus gue pengen siapapun presiden yang terpilih nanti itu bisa mengajak kita generasi muda untuk membantu ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena apa? Ini kan kita mau masuk 2045 kan, Indonesia emas. Terus ada bonus demografi juga gitu. Jadi
Gua pikir ya waktunya kita lah generasi muda yang turut serta untuk mengambil peran aktif lah ya negara ini gitu. Karena ya gue yakin sih generasi muda kita ini yang sekarang ini pinter-pinter, penuh gagasan, keren-keren ya pasti. energik dan mentalnya juga kuat-kuat. Jadi tahan banting lah. Tahan banting lah gitu. Jadi gue berharap siapapun yang nanti terpilih gak akan pernah meninggalkan kita generasi muda yang udah milih mereka gitu. Kabul. Panjang ya, bukan Panjang. singkat ya, Oh, panjang bisa ya. singkat Gak karena itu apa-apa, emang sekalian aja keluarin undang-undang. honest review. Oh gitu. Nuraninya dikeluarin dah. Ya sekarang nih, Dinda Apaan Miki. tadi pertanyaannya? Lupa nih. Diulang. Sorry. Terlalu panjang jadi lupa. Aduh, ke distract. Pesan dan harapan buat Pesan dan Pilpres harapan. 2024 Mungkin ini. pesan-pesannya kalau aku seperti tahun 2018, politik yang riang aja, yang ceria, jangan bawa-bawa isu-isu agama, isu sara lah segala Betul banget macem. tuh, aduh. Jangan beda pilihan, terus main blok-blokan, main kata-kata di sosial media, yang ini aja, yang riang aja. Yang santai-santai Politiknya, aja iya ya. benar-benar. Karena udah terlalu banyak drama di hidup ini, bener gak? Betul. Jangan ditambah-tambahin lagi Iya, ya. saya Betul. ditambah-tambahin lagi. Pokoknya nanti tanggal 14 Februari 2024 pilih yang pasti-pasti aja, yang jelas-jelas aja, nggak usah ada teori-teori kebencian lah, apalah, isu-isu sara lah. Pokoknya kita berbeda-beda tetapi tetap nomor 3. Yang pasti tetap lagi balik lagi Cio. Yang terakhir coblos yang nomor 3 karena nomor 3 Iya, kalau Persatuan saya Indonesia. pokoknya berbeda-beda tetapi tetap nomor 3, dibuka, dilihat dan nomor 3 dicoblos. nomor Gitu. 3, keren banget. Nggak terasa, Cong. Kalau aku itu aja sih, mungkin gak usah panjang-panjang karena udah diwakilkan sama Kakanda. Kalau Nah. Dinda aja mengikuti sebagai ininya nih. Itu imam ya, Siap, juga. Iya benar. Jadi imam banget gitu. Iya. Kayaknya udah nggak terasa ya, Cong ya ngobrol. Udah nggak terasa nih. Udah berapa menit kita? 2 jam gak sih? Setengah hari, Cong. Setengah hari kita udah di sini, Cong. Ngomongin ini ya kan? Oh gitu. Emang kalau kita ngobrol sama anak muda tuh bawaannya Iya, nggak gimana bisa ya, Cong? singkat. Nggak bisa Bawaannya singkat. mau Anak muda tuh sungguh banyak ketemu sungguh gagasan ngobrolnya, gitu itu kan. dia makanya. Ada Iya. Ini kalau kita ngobrol terus gak bisa habis. Nggak Iya, bisa kayaknya kita bisa habis, lanjut nggak ini bisa ya habis. ke coffee shop ya, Oh abis ini ya, gitu. guys. Biar lebih kena lagi gitu Iya, ngobrolnya. udah sebelum kita Oke, guys. diingetin lagi dah. Iya. Ini seru banget tuh. Aku berterima kasih nih diundang ke Main TV nih Iya, kita sama makasih banget. Iya loh, ini Cantik-cantik dan salah satu ganteng-ganteng, perubahan hidup bener yang kan? terjadi sama gue sih. Ada di depan kamera. Iya benar Itu ketara banget. benar. Kelihatan banget kalau kita masih awam ya. Gak apa-apa, yang penting Yang kita sama sebenarnya, guys. Hostnya juga kita nih. kita memang awam di di kamera, depan kamera, tapi kalau untuk terjun ke masyarakat bisa Bisa dilihat track record kita Jadi seperti kita apa. ini sesuai request ya, Cong. Iya, benar. Kita sesuai panggilan aja hidupnya. Coba panggilan, Cong. Nggak. Bahaya ini. Udah kasihan tuh Iya, sebelum iya. kita diperingatin lagi dah Ya, makanya udah yuk kita mau closing ya, guys kita mau ya. closing nih. Jangan lupa guys untuk stay tune di Main TV ya, guys. Subscribe, jangan lupa like, dikirim-kirim komen. ke teman-teman kalian yang Di-share, guys. benci-benci. Di-share di WA grup, di tele, di Instagram, semua share ya, Semua guys. share. di tolong sosmed ya. kalian. Dah, Pakai pokoknya- buzzer, tolong buzzer yang baik-baik kata-katanya. Iya. Pasti kita berdua. Pokoknya kita enggak, saya cuma mengingatkan aja karena netizen ini tangannya jahat-jahat. Iya. Iya. Kayaknya Dinda Miki sering sering diserang. Oke. Oke guys, terakhir guys, udah saatnya kita Kita closing. sampai jumpa ya guys ya Bye-bye. di episode berikutnya. Thank you guys. Bye, thank you ya.